Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Hasan Genggong, yang Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Taufikul Allah SIMM, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Jalan Hasan Genggong Asosiasi Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BA, yang bagi yang kami hormati SMB 1 Dr. Ahmad Fauzi MPD, yang kami hormati SMB 2 Dr. Mahfuz Sulaiman MPD, yang kami hormati, yang kami takdimi, yang kami cintai kedua orang tua kami. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, panjang umur, dan semoga Allah senantiasa berikan perlindungan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami perkenalkan, nama kami Muhammad Sadiq Firdaus dari Prodi BAI Fakultas Tarbiyah. Di sini kami akan mempresentasikan judul tentang program Tamiyan Tahfidz dalam bentuk akademik, dalam bentuk prestasi akademik dan prestasi non akademik siswa di MTS Hasan Genggong. Alasan kami mengangkat judul ini karena program Tamiyan Tahfidz ini atau tambahan kelas yang ini merupakan sebuah inovasi untuk memperkuat pembelajaran Al-Quran di luar jam formal. Hal ini komitmen lembaga dalam bentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga kuat secara spiritual. Latar belakang ini yang telah peneliti uraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti program Tamiyan Tahfidz ini, yang mana pelaksanaan program Tamiyan Tahfidz ini di MTS Hasan Genggong memberikan kontribusi terhadap pencapaian prestasi akademik maupun non-akademik siswa. Masalah dibagi menjadi dua. Pertama, bagaimana pelaksanaan program Tamiyan Tahfidz di MTS Hasan Genggong. Yang kedua itu bagaimana strategi pembelajaran program Tamiyan Tahfidz dalam bentuk prestasi akademik dan non akademik siswa. Kemudian tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mendeskripsikan kegiatan Tamiyan Tahfidz di MTS Hasan Genggong. Yang kedua untuk menganalisis strategi pembelajaran program Tamiyan Tahfidz dalam membentuk prestasi akademik dan non-akademik siswa. Kemudian manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam pendidikan di bidang pendidikan Islam, khususnya terkait pelaksanaan dan strategi pembelajaran program tahfidz Al-Quran di madrasah. Kemudian manfaat yang kedua, manfaat praktis. Ini dibagi menjadi beberapa. Di antaranya bagi peneliti, yakni penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan menambah pengetahuan dan penelitian tentang penelitian dan penulisan karya ilmiah secara teori dan praktik, serta dapat memberikan pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang program Tamiyan Tahfidz tambahan atau dalam Quran dalam tambahan kelas siang yang dalam membentuk prestasi akademik dan akademik. Kemudian bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan belajar, kedisiplinan, kemampuan belajar dan serta sikap religius siswa. Kemudian bagi guru, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan dan strategi pembelajaran program tahfidz. Ada beberapa kajian penelitian terdahulu. Yang pertama yakni yang berjudul implementasi program tahfidzul Quran dalam bentuk karakter religius. Bersamanya sini sama-sama meneliti implementasi program tahfidz Al-Quran, cuma perbedaannya fokus penelitian pada karakter religius, bukan prestasi belajar. Yang kedua dari Ayani yang berjudul implementasi program tahfidz Al-Quran terhadap prestasi belajar santri dan santriwati. Jadi persamaannya sama-sama mengkaji program tahfidz Al-Quran dan dampaknya terhadap prestasi belajar. Perbedaannya lokasi penelitian itu berbeda dan hanya menekankan kepada prestasi akademik. Kajian terus ini dibagi menjadi 4. Kemudian yang pertama program Tamiyan Tahfidz, kemudian prestasi akademik, yang keempat prestasi non akademik. Program adalah salah satu suatu unit atau kesatuan kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali, akan tapi secara berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Tamiyan Tahfidz merupakan
program unggulan yang difokuskan pada pembinaan keagamaan siswa dalam program dan program berkelanjutan dari program kelas agama yang dilaksanakan setelah jam pelajaran atau KBM, yang pelaksanaannya itu dilaksanakan dari jam setengah 2 sampai jam setengah 3 dengan alokasi 1 jam. Kemudian ada pun faktor yang dapat membentuk prestasi akademik. Yang pertama itu meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Kemudian yang kedua itu menumbuhkan kedisiplinan dalam belajar. Yang ketiga mengembangkan kemampuan bahasa. Yang keempat melatih pola berpikir yang sistematis. Ada pun faktor yang dapat membentuk prestasi non akademik. Yang pertama membentuk karakter dan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga mengembangkan jiwa kepemimpinan. Yang keempat membuka kesempatan meraih prestasi dalam perlombaan. Kerangka konseptual. Pertama, program Tamiyan Tahfidz itu memiliki strategi pembelajaran agar dapat membentuk dan memberikan dampak yang bisa membentuk prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Yang pertama, strategi yang pertama target hafalan yang realistis. Yang kedua, kemudian pembiasaan murojaah dalam setiap harinya. Kemudian menggunakan metode hafalan yang menyenangkan. Kemudian memberikan motivasi dan penghargaan bagi madrasah untuk siswa agar supaya memiliki jiwa yang kuat sehingga terdorong untuk memberikan kontribusi bagi sekolah tersebut. Kemudian evaluasi dan lomba internal. Dampak program Tahfidz bagi prestasi akademik yang pertama itu peningkatan daya ingat, konsentrasi belajar, disiplin belajar, pemahaman belajar. Yang kedua itu dampaknya terhadap prestasi non akademik. Yang pertama itu dapat menciptakan atau membentuk karakter yang religius, kemudian menimbulkan kepercayaan diri dan dapat memberikan kepemimpinan diri. Maksudnya kepemimpinan diri itu memberikan rasa yang amat pede dalam mengemban amanah, entah itu menjadi ketua OSIS atau menjadi ketua organisasi lainnya. Yang keempat itu memberikan dampak yang berupa sering mengikuti lomba agama, baik itu MHQ, MTQ ataupun yang berkaitan dengan lomba agama. Kemudian metode penelitian, kami menggunakan pendekatan dan jenis pendekatan yang dalam penelitian ini peneliti itu menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Kehadiran peneliti itu sesuai dengan penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Kemudian sumber data penelitian, kami menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang bersumber dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang diteliti, sedangkan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang dijadikan objek penelitian. Dalam pengumpulan data primer, peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu. Dalam wawancara pendahuluan ini, peneliti memberikan informasi sesuai dengan pengetahuan tentang masalah yang diteliti. Kemudian data sekunder, ini data yang berasal dari sumber kedua atau dari instansi dari seperti dokumen hasil belajar siswa, baik dalam bentuk laporan maupun data sekunder lainnya atau dari textbook. Kemudian teknik pengumpulan data, kami menggunakan observasi, kemudian wawancara, kemudian dokumentasi. Mungkin itu saja penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kalimat yang kurang berkenan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.